Kota Solo, sebuah kota pewaris terah kerajaan Mataram yang masih menyimpan dengan baik peninggalan budaya para leluhurnya. Di tengah perkembangan kotanya, masih terdapat bangunan tua bersejarah yang berdiri kokoh menantang zaman. Tim Masih Dunia Lain berkesempatan memasuki sebuah rumah yang menyimpan banyak cerita masa lalu. Sebuah hunian peninggalan dari Paku Buwono V, seorang sosok pemimpin keraton Kasunanan Surakarta di awal abad ke-18 yang dikenal kaya akan kesaktiannya. 300 tahun berdiri, kebesaran serta kesaktian sang pemilik terdahulu masih dapat terlihat dari berbagai memorabilia yang hingga kini tersimpan dengan baik di setiap sudut rumah. Tak hanya menyimpan cerita akan kesaktian sang pemilik, berbagai memorabilia tersebut juga membawa kami mengetahui sebuah cerita lainnya, bahwa pada masa perjuangan dulu, rumah ini juga menjadi markas bagi para pejuang saat melawan penjajah Belanda. Cerita yang membuat kami akhirnya menyadari bahwa aura berbeda yang kami rasakan saat berada di dalam area rumah tak hanya berasal dari keberadaan benda-benda sakti peninggalan sang pemilik, tetapi juga berasal dari rekaman kejadian pada era tersebut yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Menelusuri lebih dalam setiap areanya, tim Masih Dunia Lain terhenti pada sebuah bangunan rumah yang terpisah dan terletak di sebelah kiri rumah utama. Bangunan dengan bentuk memanjang ini konon dihuni oleh sosok-sosok menyeramkan yang kerap menampakkan wujudnya pada setiap orang yang berani menempatinya. Menurut cerita sang pemilik sendiri, di bangunan ini kerap muncul sosok wanita dengan rambut putih panjang menyentuh lantai, dibarengi dengan bau wangi yang tercium. Konon, sosok ini kerap menampakkan diri dengan wajah tua yang menyeramkan. Dan salah satu cerita yang semakin membuat bulu kuduk berdiri, menurut kesaksian dari sang pemilik juga, bangunan ini sejak lama dihuni oleh sosok gaib berwujud harimau besar, yang keberadaannya sejak lama menyertai berdirinya bangunan tersebut. Konon, jika merasa terusik oleh keberadaan orang asing di sana, secara tak terduga, sosok harimau besar tersebut akan menampakkan wujudnya kepada orang tersebut, sekedar menunjukkan eksistensinya. Terlepas dari setiap sosok yang menyertai, bangunan ini juga menjadi tempat di mana fenomena kejadian masa lalu kerap menghampiri. Dan di uji nyali malam hari ini, pengalaman apakah yang akan didapat oleh peserta uji nyali saat berada seorang diri di sebuah rumah dengan berbagai energi yang menyertai peninggalan Paku Buwono V? Di belakang kayak ada suara orang jalan. Menyimpan banyak cerita pada masa perjuangan. Rumah berusia ratusan tahun ini masih berdiri tegak menantang zaman. Mengunjunginya membawa kita kembali merasakan kuatnya energi serta fenomena yang ada. Saya Rudi Kawilarang, kita akan membuktikan kebenaran mitosnya di Masih Dunia Lain.
berada di satu buah lokasi di mana satu buah rumah ini merupakan peninggalan pada zaman pemerintahan pertempuran zaman dulu ya. Ini masuki gerbang pertama nih, gerbang awal Pak Waribi. Iya betul. Ini ada satu buah hal yang menarik Pak Waribi. Apakah memang satu gentong yang sangat besar sekali ya? Ya ini menurut dari cerita keluarga, kentongan ini juga dari leluhurnya dia. Ya, ini pintu masuk. Rudi, dari awal kita memasuki ini sudah terasa sekali bahwa kita tidak sendiri di sini. Itu opsnya tuh penuh sekali. Assalamualaikum. Ya kita bisa melihat, nah ini suasananya tambah sedikit agak panas. Ini karena ruangan dalam atau kenapa? Pertama ruangan dalam, memang di sini ada suatu kekuatan atau energi yang sangat kuat sekali. Rudi, tadi pada saat Pak Waribi menjelaskan, nggak tahu apa tim masih dunia lain juga dengar apa enggak, saya dengar ada sesuatu yang dilempar ke samping kursi. Tapi saya cari nggak ada. Ya, mungkin itu bisa terjadi reaksi dari kamar sebelah. Kamar sebelah adalah kamar di mana di situ menaruh atau menyimpan beberapa pusaka. Pemirsa, tadi seperti yang saya sudah ungkapkan ke Pak Waribi sama Rudi sendiri, bahwa di sini memang ada penjaganya. Dari tadi saya lihat-lihatan terus. Ini kalau mau dilihat secara langsung. Di sini menurut dari sinyal-sinyal yang saya terima, di sini ada satu makhluk yang betul-betul ekstrim. Dulu di sini diceritakan ada pintu ya. Ini ya? Ya ini sampai sekarang ini tidak bisa menyatu ya, dindingnya ini ditambal di semen, tetap ini ada batas-batas tidak bisa menyatu. Ceritanya di dalam itu ada beberapa kelompok dari tentara kita, terus pembantu itu mau lari, mau memberikan informasi ke tempat lain, istilahnya mau memberikan informasi atau minta bantuan. Oh, justru ingin lari keluar. Iya. Nah terus lewat pintu ini, tahu-tahu dari luar itu tahu-tahu sudah ada bayonet masuk ke perut, dan disinilah yang menjadikan sering kejadian-kejadian yang sangat ekstrim di sini. Ini sebelum baterai saya habis pada saat Pak Waribi tadi menjelaskan, saya bolak-balik nengok karena ini ada suara banyak sekali. Ternyata di dalam juga banyak sekali. Justru kita mau menelusuri ke dalam karena di dalam ini lebih banyak lagi energi-energi yang bisa menginteraksi kepada uji nyali. Kita masuk sekarang. Ya. Ini arahnya ke belakang. Pengap ya. Ya di sini memang suasananya beda. Jadi energi yang ekstrim, mana energi yang baik itu sudah membawa suasana tersendiri. Ini dideteksinya sendiri Pak Waribi berdasarkan apa ya? Apakah memang ada hawa yang berbeda atau memang struktur ruangan yang jauh dari ruang utama atau bagaimana? Di sini saya cek, saya deteksi itu memang energinya ini sangat kuat sekali. Ini berpengaruh dari kemakan zaman. Atau juga karena umurnya terlalu lama, fenomena aktivitas yang terjadi terekam di sini sudah terlanjur full padat istilahnya ya. Dan mungkin fenomena yang di sini pun memang untuk memasuki ruang utama sungkan ya. Lebih tua yang sana. Iya, ini memang sudah ada batas-batas tersendiri. Dan Pak Waribi menyarankan inilah yang akan jadi lokasi untuk peserta kita pada malam hari ini. Betul, karena hasil dari kita cek, kita deteksi, memang di sini yang paling ekstrim istilahnya energi-energi makhluk yang ada di sini lebih usil. Terima kasih Citra, Pak Waribi. Ya. Pemirsa, kita sudah menetapkan atas
penelusuran yang telah kita lalui, kita sudah menetapkan inilah yang akan kita jadikan sebagai lokasi uji nyali pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan. Pemirsa, malam ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang berani beruji nyali di tempat ini. Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Apa motivasinya? Sebenarnya saya suka nonton film horor. Jadi saya pengen membuktikan aja sebenarnya itu ada nggak gitu. Apakah Anda pernah mengalami hal-hal yang seram sebelumnya? Sendiri? Belum pernah. Ya, Anda mengetahui tentang lokasi pada malam hari ini? Belum pernah. Ya, kita akan menanyakan kepada narasumber di sini. Dan dia adalah seorang pemilik dari tempat ini. Mas Adi ya, Mas Adi. Mas Adi bisa menceritakan ke kita berdua di sini sejarah dan juga fenomena yang pernah terjadi di bangunan ini. Fenomenanya adalah ada yang jahil kayak lempar batu, terus juga ada penampakan perempuan, terus juga macan. Terus ada juga suara-suara yang manggil nama, kayak gitu. Terus juga ada menyerupai seorang. Itu sering terjadi ya? Sering. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup Mas Adi atas keterangan dan penjelasannya. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya, Vita, kita sudah mendengar ya apa saja yang telah menjadi bahan cerita mengenai bangunan ini. Bagaimana dengan kesiapan Anda? Insya Allah siap. Siap. Baik, kita akan menuju ke lokasinya. Tapi sebelumnya saya akan menutup mata Anda. Cukup? Cukup. Ya. Inilah lokasi uji nyalinya. Saudari Vita, Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali di tempat ini. Dan Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib di tempat ini selama 2 malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja, dan kami menyiapkan perbekalan untuk Anda di sini. Ya, dan juga cahaya lilin. Karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat uji nyali ini berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Ada di depan, persis di samping sini, ya. Dan satunya di, ya, kelihatan ya? Baik. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung dikomunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silahkan Anda melambaikan tangan ke kamera seperti ini, ya. Maka kami akan segera menjemput Anda. Ya. Satu hal lagi, kami menambahkan 1 buah helm berkamera. Dipasang ya. Coba pakai sendiri tangan, saya pegangin. Sini. Udah. Saudari kita, suara gong sudah terdengar, menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Anda siap? Insya Allah. Siap. Siap. Ya. Dan kami berharap Anda dapat berinteraksi selama berada di tempat ini. Saya ucapkan, silahkan beruji nyali. Belum ada apa-apa sih. Masih aman.
Dari tadi saya belum lihat apa-apa waktu jalan ke ujung, cuman tadi kayaknya ada bayangan, cuman sebentar aja sih, kelebat gitu. Di belakang kayak ada suara orang jalan. Selanjutnya, di masih dunia lain, Jadi sekeliling ini tuh suara-suara aja sih. Di belakang kayak ada suara orang jalan. Banyaknya suara datangnya dari belakang. Tapi tuh kayak kayak benda jatuh, benda gede jatuh gitu, kayak pohon tumbang, tapi nggak di ruangan ini. Suara datangnya dari belakang. Bagaimana Pak Waribi mengenai energi yang mencoba berinteraksi terhadap peserta ini? Kalau energi yang berinteraksi, sebenarnya di situ sudah ada ya interaksi kepada uji nyali kita. Tapi uji nyali sendiri sebenarnya belum paham apa yang disebut dengan interaksi, apa yang disebut dengan makhluk astral. Dia masih polos sekali. Untuk auranya sendiri ya, Citra, antara peserta dengan mungkin yang ada di lokasi ini, apakah tidak ada satu keterkaitan di sini? Untuk aura peserta sendiri, Rudi, jadi pada saat sebelum memasuki dan saat memasuki itu ada perubahan tapi hanya sedikit. Aura dasar peserta ini warnanya kehijauan. Kehijauan sendiri itu sebenarnya energi yang sangat tenang, harmonis. Pemilik warna aura hijau di mana dia berada itu akan membawa imbas kepada sekitarnya menjadi lebih dingin. Dia suaranya dari belakang. Suaranya agak makin lama makin agak kencang. Tuh di depan. Jadi sekeliling ini tuh suara-suara aja sih. Itu suaranya dari mana sih? Suaranya nggak jelas tapi kedengeran loh. Suara-suara aja sih. Itu suaranya dari mana sih? Suaranya nggak jelas tapi kedengeran loh. Bagaimana dengan sekelebatan cahaya yang sempat terlihat di monitor nih Pak Waribi? Ya. Sekelebat itu memang dia bisa melihat atau dari monitor bisa menangkap. Tapi di situ memang
kembali kepada batas-batas yang dipancarkan dari aura hijau yang dimiliki uji nyali. Di sini peserta mendengar seperti suara nafas yang sangat berat atau seperti geraman di sini nih dari arah. Ini dari energi yang mana? Nah, kalau itu memang dari energi yang di depan itu fenomena yang tadi saya sampaikan di sebuah pintu yang dulu proses sakaratul maut dari pembantu yang kena bayonet itu. Dan itu terdengarnya seperti desah nafas panjang ya. Iya. Selanjutnya, di masih dunia lain. Di belakang kayak ada suara. Di belakang kayak ada suara benda jatuh gitu. Suara-suara kecil aneh di depan. Apa saja yang Anda alami selama berada di sini? Aku dengar suara dari belakang sama dari samping. Hanya fenomena suara. Tadi juga sempat ada bayangan tapi sebentar banget udah habis. Dia dari arah mana? Di depan. Saudari kita, apa saja yang sudah Anda alami selama berada di tempat ini? Nanti kita akan membahasnya. Sekarang kita kembali ke kontrol room ya. Mari silakan. Selamat malam, saudari kita. Ya, ketemu lagi di malam kedua ini ya. Perkenalkan ada Citra Prima di sini dan Bapak Waribi. Ya. Gimana kondisi Anda pada hari ini? Lebih siap? Insya Allah. Anda merasakan atau mengalami hal apa saja selama berada di lokasi? Tengah kalau di awal sih masih belum ada apa-apa. Agak ke belakang lihat bayangan itu, terus suara-suara dari sebelah kiri sama di belakang tuh sering banget, kenceng juga. Suaranya Anda mendengar seperti apa? Ada kayak benda jatuh gede banget, kayak gitu-gitu. Ada suara macan juga. Ya, ini betul Pak Waribi. Di situ ada pusaka dan di situ bisa berinteraksi muncul sosok harimau. Saudari Vita, saat Anda mendengar hal-hal tersebut, apakah Anda punya rasa takut saat mendengarnya? Enggak sih, saya cuma penasaran aja karena kan itu cuma ada suara tapi nggak ada wujudnya. Ya, sebenarnya untuk faktor keberanian itu kembali lagi itu bisa berasal dari sugesti positif. Sementara peserta sendiri aura berwarna hijau ini sudah memiliki ketenangan yang luar biasa. Jadi apabila dia sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan, apalagi di lokasi uji nyali dalam keadaan gelap dan berusaha untuk mengharmonisasi dirinya sendiri dengan apa yang terjadi, itu akan
aman-aman saja, Rudi. Saudara Vita, kita akan melihat kembali ya tayangan ulang di sini. Di sini terlihat seperti cahaya yang sangat terang. Ya, diputar. Suara-suara aja sih. Itu suaranya ada dari mana sih? Suaranya nggak jelas tapi kedengeran loh. Ya, ini cahayanya Medesahan sendiri Pak Waribi sosok yang sama atau bagaimana? Itu sosoknya beda. Kalau cahaya itu memang dari aura dari pusaka itu, tapi kalau desahan itu yang dari pintu yang sudah ditutup. Apa yang ingin coba disampaikan di sini oleh cahaya dan suara itu? Ya kalau cahaya itu memang satu bayangan dan itu energi positif ya, energi positif. Terus yang geraman itu memang energi-energi yang sifatnya itu ekstrim. Di situ terpadu bersamaan, jadi yang satu positif, yang satu negatif. Jadi interaksinya ada jarak. Anda berada di lokasi, ada nggak sosok yang Anda lihat atau mungkin merasa disentuh secara mungkin ada angin yang menyentuh kulit Anda, bagaimana? Enggak sih, cuman baunya itu dari belakang, bau kayak menyan sama kembang itu tuh Kuat kenceng banget. Peserta kita memang sangat berani ya, tidak ada rasa khawatir ataupun ketakutan di sini ya Citra ya. Karena kembali lagi yang dialami peserta ini, satu, tidak ingin mengganggu siapapun yang ada di sana, dan itu bisa dirasakan oleh makhluk astral yang berada di sana. Pak Waribi, bagaimana dengan malam kedua ini? Apakah sosok yang kita bahas juga mengenai sosok perempuan ataupun energi-energi yang lain yang ada di lokasi ini akan lebih berinteraksi terhadap diri peserta? Kalau untuk semua makhluk dan energi itu tetap sama. Bahkan nanti hanya perbedaannya itu pergeseran. Di situ juga nanti berpengaruh sekali dengan ketenangan suasana malam. Nanti makin sepi, mungkin makin terasa, tapi makhluk dan energinya, posisinya tetap sama. Ya, bagaimana Saudara Vita dengan malam kedua ini? Apakah Anda lebih siap? Siap insya Allah. Lebih siap? Ya, terima kasih Pak Waribi dan Citra. Saya rasa cukup. Saya akan mengantarkan peserta sekarang. Ya, Mari. silakan. Saudari Vita, sama seperti malam sebelumnya. Di malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Ya, Saudari Vita, sama seperti kemarin kita juga akan menambahkan satu buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Mantap. Suara gong sudah berbunyi, tanda uji nyali di malam kedua ini sudah dimulai. Anda siap? Siap. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Ini hawanya udah mulai agak gerah, kayak bener-bener nggak ada udara dari luar, jadi panas banget.
Suaranya sebenarnya makin jelas sih, sepertinya tadi dekat. Selanjutnya, di masih dunia lain. Suaranya sebenarnya makin jelas sih, sepertinya tadi dekat. Jelas banget suaranya ada di sini. Seperti apa ya? Kayak sesuatu yang dilempar, dijatuhin gitu. Di awal pada saat diantar Rudi ke dalam di hari kedua, dia sudah merasa siap karena di hari pertama dia sudah tahu bagaimana mengatasi interaksi dari makhluk astral tersebut. Jadi sebenarnya kelemahan dari peserta adalah satu, hawa panas. Itu tadi juga di awal memang sempat dia kipas-kipas itu tetap. Dan yang saya lihat justru dengan keadaan panas itu sebenarnya salah satu dari hal untuk sugesti dia untuk mengalihkan perhatian dari yang ada di sekitarnya. Itu bisa dilihat pada saat dia mendengar ada suara-suara, itu juga masih ada. Terlebih lagi ada suara seperti benda yang dijatuhkan tidak jauh dari peserta, tapi dia menanggapinya dengan tenang. Itu karakter dari aura hijaunya masih kuat di situ. Kayak suaranya di belakang tuh makin sering kedengaran. Erangan apa tuh macannya itu makin jelas, makin sering kedengaran juga. Di belakang. Suaranya di belakang sama yang di samping. Kalau yang di belakang kenceng banget suaranya. Apakah terjadinya fenomena suara seperti benda jatuh ini akibat benturan yang memang terjadi antara energi yang ada di lokasi dengan energi yang lain, seperti itu? Ya, itu memang berinteraksinya terus menjadi suara-suara. Itu memang benar di situ interaksi ya. Tapi dari uji nyalinya mensikapinya juga tenang, bisa menguasai emosinya sendiri, bahkan dia menengok di mana sumber suara itu berada atau berasal. Setelah didatangi kok tidak ada apa-apa, dia kembali lebih tenang lagi. Suara di sebelah kiri sebenarnya suaranya makin jelas, cuman belum ada tanda-tanda. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ya, suaranya jelas banget dari di sebelah kiri saya. Bau dupa di belakang juga makin kencang.
Suara di sebelah kiri sebenarnya suaranya makin jelas, cuman belum ada tanda-tanda menampakkan diri. Ya suaranya jelas banget dari di sebelah kiri saya. Itu suaranya di belakang. Nah, suara macan seperti ini tadi. Selamat Anda juga melewati waktu yang ditentukan di malam kedua ini. Biasa sih. Biasa. Ada perbedaan yang Anda alami di malam kedua dengan malam yang pertama? Suaranya lebih sering ini keluar. Lebih sering Kedengaran. Suara seperti apa? Suara macan, terus suara benda-benda jatuh. Terus tadi ada yang keras banget kayak rantang Jatuh itu ya. Suara macannya dari arah mana? Kadang dari sini, kadang dari belakang juga. Tadi barusan dari belakang Rudy ada yang ngomong "Shh." Serius beneran? Nggak denger ya? Tahu Ribu denger? Dia ngomong "Shh" dari belakang Rudy. Mungkin bisa dijelaskan Pak Oribi mengenai fenomena yang ada di lokasi. Ya, tadi sudah kita bahas juga di control room bahwa suara harimau itu memang berasal dari pusaka yang ada di sini. Mungkin Citra bisa menjelaskan juga peserta kita nih tipe orang yang memang ya kurang lebih hampir sama ya. Iya. Bahkan jadi katakan Pak Waribi. Kalau orang Jawa bilang itu nerimo. Jadi peserta ini dalam kehidupan sehari-hari ini tidak terlalu ambisi dengan apa yang dia jalani. Jadi apapun yang datang kepadanya diterimanya dengan baik. Sebisa mungkin dimanfaatkan juga dengan sempurna secara sederhana, itu dia. Dan karakter itulah yang dia bawa ke sini yang pada akhirnya makhluk astral pun itu akan sulit bertindak terlalu ekstrim, akan sulit. Apalagi kan tadi juga sudah ada benda-benda jatuh, suara macan, itu juga tidak membuat peserta surut, itu dia. Baik, saudari Vita, bertahan di satu tempat asing seperti ini selama 2 malam berturut-turut bukanlah satu hal yang mudah. Dan Anda telah berhasil melewatinya. Atas keberhasilan tersebut, Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Namun yang terpenting, kami menyatakan Anda sebagai seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami semua mengucapkan selamat. Benar-benar nggak ada udara dari luar di belakang. Suaranya di belakang sama di samping. Kalau yang di belakang kenceng banget suaranya.